Baik ibu-ibu, masih semangat? Masih ya? Kita akan masuk pada pembahasan langkah keempat ya. Langkah keempat yaitu pemberian makanan pendamping air susu ibu. Dalam pembahasan ini saya minta satu kelompok. Tadi kan kita sudah membagi kelompok masing-masing dengan tugas. Jadi saya meminta satu kelompok yang membahas tentang makanan pendamping ini. Tadi kelompok bubur ya, yang mendapat tugas untuk mendiskusikan mengenai makanan pendamping ini. Jadi saya mempersilakan kelompok bubur untuk menceritakan hasil diskusi tadi. Kelompok bubur siap? Siapa? Asik. Silakan Bu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok bubur untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Setelah memasuki usia 6 bulan, bayi sudah bisa diberikan makanan pendamping air susu ibu. Dikarenakan saluran pencernaannya telah siap untuk makanan padat. Refleks bayi juga pada usia 6 bulan telah berkembang cukup baik. Terima kasih. Terima kasih Bu ya atas diskusinya. Dengar ya ibu-ibu, kita harus memberikan bayi kita makanan pendamping apabila dia sudah mencapai umur 6 bulan. Seperti apa yang telah ditanggapi, yang telah didiskusikan oleh kelompok bubur tadi. Jadi kita harus memberikan makanan pendamping ini pada bayi kita dengan memperhatikan hal-hal ini. Sebenarnya ada film atau video tentang makanan pendamping air susu ibu ini. Jadi sekarang kita belum bisa memutarnya ibu-ibu dikarenakan kita belum punya media. Kita terkenal dengan media untuk memutarnya. Nanti lain kali saya akan usahakan supaya ibu-ibu bisa menonton video atau film tentang ini. Tapi sekarang saya akan memberitahu ibu-ibu bagaimana dan apa itu MPASI. MPASI diberikan kepada bayi apabila dia sudah mencapai umur 6 bulan. Seperti yang telah dikatakan atau diceritakan kelompok bubur tadi. Jadi kita harus memberikan bayi kita makanan pendamping apabila dia sudah mencapai umur usia 6 bulan. Karena seluruh pencernaan atau refleksi atau atau organ pencernaannya sudah siap dengan makanan pendamping selain air susu ibu. Yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan MPASI adalah ibu-ibu harus memilih makanan yang mengandung karbohidrat seperti beras, sayuran dan buah-buahan. Kita harus hindari penggunaan garam atau gula yang berlebihan ya Bu. Garam dan gula bisa ditambahkan tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Jadi kita harus memperhatikan, kita harus jeli ya Bu. Kita harus cermat membuat makanan tambahan untuk bayi kita. Kita jangan asal atau sembarang memberikan atau membuat makanan tambahan.
tanpa kita tahu apa yang dibutuhkan oleh bayi kita. Bagaimana cara ibu-ibu menjaga kebersihan atau makanan pendamping air susu ibu ini? Ibu-ibu hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan makanan pendamping air susu ibu ini, ibu-ibu harus memilih makanan yang sehat atau yang higienis ya Bu. Jadi ibu-ibu sebelum mengolah makanan, sebelum membuat makanan untuk bayi kita harus bersih. Kita harus mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makanan pendamping air susu ibu ini kita buat dan kita berikan pada anak kita. Itu hal yang pertama ya Bu, yang harus ibu-ibu harus perhatikan ya. Dan yang kedua, gunakan sabun cuci khusus bayi untuk membersihkan peralatan bayi seperti botol susunya atau tempat makan ya Bu ya. Jadi kita harus atau ibu-ibu harus memilih sabun cuci yang khusus untuk bayi. Kita asal mencuci tangan saja, mencucinya saja dengan sabun-sabun atau seperti deterjen ya Bu. Itu berbahaya untuk ibu, untuk bayi. Pakai sikat khusus untuk membersihkan botol ya Bu. Jadi kita harus memilih atau harus mencari botol. Jadi kita harus mencari sikat khusus untuk membersihkan botol susu atau tempat makan bayi kita. Dan yang keempat, kita harus mencucinya dengan air mengalir ya Bu. Kita jangan mencuci sembarang saja peralatan bayi kita. Jadi kita harus mencucinya dengan menggunakan air mengalir. Kalau bisa ibu-ibu yang kelima direndam dalam air panas. Jadi kita harus menyiapkan air panas untuk merendam peralatan makan bayi kita seperti itu, agar kuman-kuman atau bakteri yang ada, misalnya ada, dia sudah bisa disterilkan dengan cara-cara kita seperti direndam dalam air panas dengan suhu tertentu ya Bu. Sesudah dipakai atau digunakan, kita harus menyimpannya dalam wadah tertutup. Jadi kita harus menyimpannya, kalau ada lemari di rumah kita harus menyimpan di dalam lemari ya Bu. Jadi kita harus menjaga kesehatan semua peralatan ini untuk mencegah bakteri atau kuman yang bisa saja membuat bayi kita terganggu kesehatannya. Ibu-ibu, di depan kita ada flipchart yang membahas tentang makanan pendamping air susu ibu ini. Di sini jelas ya Bu, ada 3 poin yang ada di sini atau langkah yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu semua. Yang pertama ibu-ibu, umur 6 sampai 9 bulan, makanan yang kita berikan pada bayi kita harus makanan yang lumat atau makanan yang lembek ya Bu. Kita harus berikannya 2 sampai 3 kali sehari. Dan makanan selingan 1 sampai 2 kali sehari. Seperti buah dan biskuit. Dengan porsi 2 sampai 3 sendok makan setiap kali dimakan, hingga setengah mangkuk. Jadi jelas ya Bu, kita jangan sembarang memberikan makanan pada bayi kita dengan mungkin kita memberikannya dengan kelebihan porsi. Jadi ibu-ibu harus memperhatikan ini. Ibu-ibu jangan memaksa bayi untuk menelan
banyak makanan dulu. Apabila bayi belum mencapai umur yang lebih siap untuk memakan makanan yang kita berikan. Yang kedua, umur 9 sampai 12 bulan, makanan lembek atau makanan yang dicincang kita berikan 3 sampai 4 kali sehari. Dan makanan selingan yang dapat dipegang anak atau seperti biskuit ya Bu. Jadi kita harus memberikan makanan yang bayi kita bisa memegang 1 sampai 2 kali sehari. Berikan dia setengah hingga 3/4 mangkuk. Jadi di sini yang perlu diperhatikan sekali lagi tentang porsi ya Bu, jangan kita sembarang memberikan makanan. Kita harus jeli ya Bu, kita harus pintar-pintar untuk memberikan makanan pada bayi kita. Jadi yang kita harus berikan, kita berikan makanan setengah hingga 3/4 mangkuk saja. Yang ketiga, umur 1 tahun atau umur 12 bulan. Di sini ketika bayi kita sudah mencapai umur 12 bulan, hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu di sini, bayi kita sudah bisa diberikan makanan seperti makanan kita orang dewasa atau makanan rumah ya. Jadi bayi kita sudah siap dengan makanan seperti yang kita makan sehari-hari. Jadi pesan khusus atau pesan kunci yang terkandung di dalam Flipkart ini, air susu ibu, yang pertama air susu ibu tetap diberikan pada bayi kita. Kemudian kita berikan makanan pendamping air susu ibu. Dan yang kedua, pada umur 6 sampai 9 bulan ini, tadi diulangi lagi ya Bu, makanan yang kita berikan harus makanan yang lumbak atau yang lembek Bu ya, seperti bubur atau bubur yang kita kenal di sini ada yang nama bubur sun ya Bu, seperti susu atau apa dan lain sebagainya, dengan makanan selingan seperti buah-buahan dan biskuit yang bayi kita bisa mengunyahnya. Makanan selingan ini kita harus berikan kepada bayi kita dengan memperhatikan apa saja yang ada di dalam makanan selingan ini, supaya bayi kita bisa sehat, pertumbuhannya bisa lebih bagus. Jadi kita harus memperhatikan makanan yang kita berikan pada bayi kita. Di sini dikatakan makanan selingan atau makanan pengganti ya Bu ya, untuk selain air susu ibu dan makanan pendamping air susu ibu. Di sini dimuat ada makanan selingan. Jadi ada 3 jenis makanan yang kita harus berikan pada bayi kita. Pada umur, dan lanjut ya Bu ya, pada umur 9 sampai 12 bulan, makanan lembek atau makanan yang dicincang 3 sampai 4 kali sehari, dan makanan selingan yang dapat dipegang bayi. Jadi kita harus memberikan dia makanan-makanan ini dengan porsi 3/4 mangkuk. Jadi 3/4 mangkuk saja Bu. Jadi kesimpulan dari ini semua, ibu-ibu harus memperhatikan makanan
Yang pertama selain dari higienis atau dari aspek kesehatan, kita juga harus memberikan makanan pada bayi kita dengan memperhatikan zat-zat atau nutrisi yang ada di dalam makanan yang kita berikan. Ibu-ibu bisa memahaminya? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa. Terima kasih ya Bu.